Baik, di segmen kali ini saatnya kami mengajak Anda untuk ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan, saudara. Jadi nanti silakan Anda bisa ikut bergabung. Kita membahas satu tema, yaitu penjangkauan terhadap pecandu di DIY, dan sudah menghadirkan Bapak Bambang Wirianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN DIY. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar nih, Pak? Pagi hari ini. Aja. Terima kasih sudah hadir di Cuma obrolan pagi. tadi. Oh, nggak macet, nggak macet ya? Banyak perbaikan jalan. Sudah mulai macet. Tapi ini kita akan membicarakan mengenai penjangkauan terhadap pecandu di Yogyakarta. Kita membicarakan datanya dulu, mungkin ada nggak sih, Pak, kalau di Yogyakarta ini sendiri jumlah pecandunya? Ya, jadi begini, untuk di DIY, data untuk para korbannya penyalahguna ini sudah mencapai 62.000 ya. Sehingga untuk kalau prevalensi itu sudah mencapai 2,4 ya, tepatnya 2,37. Nah, itu sudah mengkhawatirkan sekali. Jadi dengan adanya program Pak Presiden yang tahun ini dikatakan darurat narkoba, itu sekarang menjadi dua agenda. Pertama, penegakan hukum, kemudian yang kedua adalah program rehabilitasi 100.000. 100.000 itu kan tidak sedikit itu. Nah, yang jadi masalah di DIY ini para orang tua, keluarga, teman, bahkan pecandu sendiri ya, itu takut untuk diobati kan begitu. Makanya adanya program penjangkauan. Sebenarnya pemahaman tentang penjangkauan sendiri, tentang rehabilitasi sendiri, itu menjadi momok di masyarakat, masih hal yang menakutkan. Gimana sih? Jangan-jangan nanti malah ditangkap, diproses dan sebagainya kan itu. Makanya disinilah perlunya penjangkauan, sehingga suatu penjangkauan itu suatu proses ya, dari mulai pendekatan terhadap korban, kemudian pendampingan, sampai menjemput korban ke tempat rehabilitasi. Nah, ini program penjangkauan. Bentuknya seperti itu ya, Pak ya. Jadi memang pendekatan dan keluarga juga diajak untuk ikut serta aktif dalam hal tersebut ya, Pak ya. Nah, ini kalau tadi dari data yang Bapak sampaikan 62.000 itu tersebar secara merata di kabupaten dan kota, atau bagaimana kondisinya, Pak? Ya, itu data itu karena di BNN itu ya, itu satu provinsi ya, itu mencakup seluruhnya. Seluruhnya itu sekitar, ya data yang ada 62.028 pecandu kan itu. Nah, mindset yang salah ketika ini dari pihak keluarganya ya, ini pecandu, ini kelihatannya hal yang negatif kan itu. Padahal ini sama saja teman kita. Aib keluarga, ya, gitu betul. ya, Pak ya? Ya, betul. Disimpan justru. Ini kan anggota keluarga kita yang sedang sakit kan itu. Anggota kita yang sedang sakit, sama layaknya yang sakit di rumah sakit itu, tapi ini sakitnya lain. Makanya perlu diobati, dipulihkan kan itu. Jadi masalah pecandu narkoba ini kalau kita tengok ke belakang ya, ini kan menyangkut SDM ya. Kita lihat di sejarah suatu negara, Cina ya misalnya. Di Cina itu negara yang kuat dari segi ekonomi, dari segi ilmu pengetahuan, bisnis dan sebagainya. Nah, di situ rela bagiannya itu lepas di tangan Inggris. Hong Kong sekarang itu rela di tangan Inggris, itu akibatnya dari ini adanya perang candu di situ. Sehingga uangnya habis, terus penduduknya sudah nggak berdaya, akhirnya Hong Kong jatuh ke tangan Inggris kan. Nah, apakah Indonesia akan seperti itu? Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Siapa lagi kalau bukan warga negara Indonesia, khususnya di DIY ini, supaya jangan sampai negara kita jatuh ke tangan orang asing kan gitu. Nah, itu menyangkut SDM. Kita kalau sumber daya alamnya kita sudah oke kan gitu. Kemudian untuk pengetahuan, ini sekarang kita tuh sudah bisa dipercaya lah, Indonesia itu soal teknologi pengetahuan ini udah pinter-pinter kan sudah gitu. Tetapi jangan lupa bahwa SDM kita itu bisa diserang dengan narkoba itu, kan gitu. Makanya program pemerintah di sisi lain membentengi para pengedar, terutama yang dari luar negeri. Bentengi, kalau perut kapalnya ditenggelamkan kan gitu. Ini penegakan hukum tegas.
pengedarnya dihukum, Iya, yang sanksinya setimpal. juga ya, gitu. Pak, ya. Nah, untuk para korban, nah, warga negara kita yang menjadi korban, nah inilah kita pulihkan. Jangan sampai ini langsung berkembang kemudian menjadi pengedar kan gitu. Itu kalau nggak dipulihkan, itu nanti akan menjadi pengedar. Nah, karena apa lama-kelamaan kecanduan, kemudian barangnya habis terus cuma dijuali itu ya. Nah, akhirnya terkuras. Apalagi kalau di lingkup keluarga ya. Lingkup keluarga itu kalau ada satu anggota keluarga yang kena, itu sudah barang mulai habis, mulai hilang satu persatu, televisi hilang, kemudian mulai kecil-kecil ya. Kemudian nanti untuk bayaran yang harusnya bayar sekolah SPP, disimpankan, kuliah ya. dipakai justru. Kemudian yang lain. apa perilakunya juga loyo, sudah apa pulang terlambat, macam-macam dampaknya. Nah, ini akan merugikan keluarga itu sendiri. Ini narkoba ini berarti sekarang bisa dikatakan justru menyerang orang-orang yang sudah memiliki pendidikan ya Pak ya? Ya. Atau bagaimana? Kalau tadi Bapak mencontohkan di Cina yang sudah maju berkembang, Ya. kemudian Yogyakarta yang notabene adalah kota Kota pelajar, pendidikan. kota Ya, pendidikan betul. gitu, justru diserang, Ya. justru masyarakat dan generasi muda yang sudah paham, memiliki pendidikan yang cukup bagus justru Ya. menjadi sasaran utama dan mereka justru banyak ditemukan seperti itu. Bagaimana Ya. Pak Bambang? Nah, ini para pengedar itu malah bangga ya ketika yang jadi sasaran itu berhasil dia menaklukkan para ini yang punya pendidikan tinggi ya. Itu pengedarnya lebih tinggi lagi barangkali ya. Kadang-kadang malah pejabat Ya. ya. Baik Oknum Pak, mohon maaf kita Ditahan terima dulu telepon karena ada dulu ya. telepon. Oh, Ada boleh, bergabung. boleh. Silakan Halo, Dimas. Boleh. selamat pagi, obrolan pagi. Halo. Pelatihan atau pendidikan yang diberikan oleh BNNP kepada pecandu narkoba, kira-kira berapa lama waktu yang diberikan dan apa aja kalau ada? Oke. Oke. Dengan Bapak siapa di mana? Ya. Halo. Halo, masih bergabung bersama dengan kami, Mas? Oke, baik. Nampaknya Oke, sudah sudah terputus ya. Tadi terputus. pertanyaan seputar waktu pelatihan dan juga pembimbingan. Apakah ada ya. program Ada mungkin waktu pelatihan berapa gitu lama? untuk Jadi bekal juga, Pak? di sini ya program-program yang diprogramkan BNN ya, itu pertama program rehabilitasi. Kemudian ada pasca rehab. Nah, pasca rehabnya ada program-program pelatihan. Nah, ini tergantung yang terutama di tempat rehab ya, proses rehab mungkin yang dimaksudkan ya. Kalau proses rehab itu tergantung seberapa parahnya itu para korban ini kan gitu. Kalau tingkat keparahannya ya apa sudah tingkat mengkhawatirkan overdosis ya itu penanganannya ya memang agak lama kan gitu. Yaitu rata-rata 3 bulan. Nah, ada yang 6 bulan. Ya, untuk saat ini dianukan apa itu dari program kesehatan itu 6 bulan. Ya. 6 bulan kesehatan dan dinas sosial. Kemarin kita sempat ada rapat di Kesbang Limas yaitu ada program yang efektif itu ya 6 bulan rata-rata gitu. Nah, untuk sementara ini program dari BNN itu ada rehabilitasi 3 bulan. Nah, 3 bulan nanti kalau memang belum sembuh, nah itu bisa dilanjutkan lagi, dilanjutkan sampai 6 bulan. Nah, Tapi itu berarti terkait dengan keinginan dari pecandunya juga untuk ingin sembuh berarti ya Pak? Atau ya, bagaimana BNN membuat dia sadar bahwa ayo berhenti gitu? itulah motivasi. Kemudian para konselor ini kan sudah berpengalaman ya, yang dididik, dilatih untuk menangani para korban-korban itu ya, supaya mau pulih. Itu terutama dari niat itu, bagaimana dia bisa apa menggali permasalahan. Karena seorang penyalahguna yang disebut pecandu, nah ini biasanya orang-orang yang punya masalah. Entah itu masalah dari keluarganya, entah dari lingkungan apa kelompoknya, entah pasti orang-orang yang punya masalah. Pelariannya kalau tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, dari pihak sekolahnya atau dari temannya, dia akan mencari solusi ke tempat kelompok yang lain. Nah, yang jadi masalah ketika ke tempat yang lain itu tidak memecahkan solusi, tapi malah mendapatkan permasalahan yang lebih besar, yaitu narkoba. Menciptakan masalah baru. Menciptakan masalah ya. baru. Nah, ini perlunya kita adanya program penjangkauan, menyadarkan diri. Kalau perlu kita datangi ke tempat keluarganya. Keluarganya, Bu, ini loh anak penjenengan. Nah, ini yang kuliah di Jogja, ini sekarang sedang ada masalah. Oke. Ya. Sehingga orang tuanya nanti bisa memahami bahwa ini hal yang membahayakan, perlu direhabilitasi kan gitu. Makanya di dalam program penjangkauan ini
di samping kita memberikan fasilitas transportasi bagi para penjangkau ya, terutama untuk bisa mendatangkan klien-kliennya atau keluarganya datang untuk ke BNN, kita beri uang transportasi 200.000. Ya, 200.000. Ini untuk apa atau yang korbannya sendiri dan untuk yang apa penjangkaunya, nah itu kan perlu transport, Pak. Ya. Ini bukan hadiah loh ya. Ya. Kalau hadiah ini masalahnya penjangkau itu diperlukan sukarelawan, orang yang peduli. Sistemnya dari BNN datang langsung untuk menyampaikan kondisi ya, gitu Pak, atau bagaimana sih? Apakah ada survei dulu? Tadi kan ada misalnya yang Bapak contohkan. Nah, begini ya. Penjangkau itu ada dua. Pertama itu penjangkau yang sudah terdaftar di tempat-tempat rehabilitasi. Kemudian penjangkau yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar itu bisa dari keluarganya, dari masyarakat, barangkali ada temannya yang kena. Nah, kemudian bisa membujuk, merayu, memberikan pengertian. Nah, kemudian mau membawa ke tempat rehabilitasi atau ke BNN gitu ya, supaya kalau tidak tahu ya, ke BNN. Nah, di situ nanti kita cek apakah ini betul-betul kena. Ya, gitu. Sebelum dilanjutkan sudah ada penelpon lagi yang bergabung betul. dengan kami. Halo, selamat pagi. RBTV, selamat pagi. Saya mau nanya. Silakan, dengan Mbak siapa di mana? Saya tuh punya pacar, dia tuh suka merem-melek gitu. Kalau malam itu begadang, kalau siang itu tidur. Ya. Itu kira-kira ciri pengguna narkoba atau enggak ya? Oke. Dengan Mbak siapa di mana? Halo? Oke, sudah. Terima Bagi kasih, Anda yang mau bergabung, silakan nanti bisa disebutkan terlebih dahulu. Ya, halo Mbak. Terima kasih Mbak, bisa ditutup teleponnya. Oke, silakan. Apakah ciri-ciri yang disebutkan itu tergolong pecandu narkoba? Suka begadang, matanya merem-melek gitu. Tapi normal kan ya merem-melek kalau melek kan normal ya. Capek kalau terus. Salah satu apa itu ciri pecandu memang ada misalnya sering begadang atau kalau melemerek itu barangkali bisa kelilipan atau apa kan bisa ya. Bisa juga Pak. Merem-melek Pak Bambang bercanda juga ternyata hobinya ya. Ya memang fakta kita sendiri pernah mengalami ya merem-melek ternyata kena debu. Nah itu memang salah satu bagian dari ciri itu, berarti bukan berarti bahwa orang yang matanya merah kemudian ini bukan berarti itu langsung pecandu gitu. Itu satu rangkaian ciri-ciri tanda yang perlu kita waspadai kan gitu. Makanya kalau sudah begitu perlu perhatian Mbak. Jadi pengawasan terhadap pacar itu perlu sekali, tapi jangan over ya. Kita bisa lihat dengan cara-cara yang halus, bagaimana lewat pendekatan temennya. Ini kegiatannya apa, anunya apa. Ya, sekali-sekali coba nanti sang kekasih itu dicek ya, dicek, tapi jangan kentara ya. Kalau kentara nanti ya ketahuan langsung dia sok baik, orang pengen mendapatkan kan. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya ini kan konteksnya di pacar gitu ya Pak Bambang ya. Kalau pacar terus kena masalah biasanya ditinggalkan kan justru kehilangan perhatian gitu ya, orang si terduga pecandu ini malah menjurus lagi mencari yang lain lagi. Inilah yang kita sebut penjangkauan. Ketika dia punya pacar yang bisa diharapkan dari ininya, nah itu didorong. Kalau memang kena, segera direhabilitasi kan gitu. Nah ini makanya sang pacar ini kalau Mbak tadi ya pengen mengharapkan menjadi betul-betul pendamping yang baik. Ya. Nah kalau dia bisa diatasi, kenapa tidak kan gitu? Kalau itu memang pilihannya kan itu. Tetapi kalau memang berat, jangan sampai malah nanti pengen membantu malah kena sendiri. Nah karena akibat rayuannya atau ditekan sang pacar, hati-hati. Banyak seorang wanita menjadi korban pacar ya. Lama-lama dipacari seperti di yang nyata ya di negeri ya. Di negeri ya itu mencari pacar, ini bukti nyata ya. Orang kita S2 dipacari kemudian dibawa ke luar negeri. Nah strateginya apa? Tahu kalau bawa ini S2 langsung dibawakan buku, dihadiahi buku setelah sampai di negeri ya. Dibawa jalan-jalan ke mall kemudian dikasih hadiah buku. Ternyata buku tebal sekali ya, bangga sekali S2 dikasih buku, wah ini
suatu penghargaan yang luar biasa. Ternyata dalamnya tuh diisi bolong. sabu. Oh, baiklah. Bentuknya macam-macam ya ternyata Bentuknya ya. macam-macam. Baik. Nah, Ternyata makanya banyak jadi kasus yang pacar itu seperti itu ya. luar biasa nih pengorbanannya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi cerita betul. yang seru ini, obrolan ini, dan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di obrolan pagi. Jadi jangan kemana-mana.